Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di titik nol kota Solo. Persisnya ada di Geladak. Yang jelas tepatnya ada di depan Gapuro Geladak. Kali ini Liberty akan membahas tentang keberadaan Gapuro Geladak. Kebetulan Gapuro Geladak ini berlainan sekali dengan tiga gapuro yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gapuro yang ada di Pasar Klewer, gapuro yang ada di Kampung Batangan, serta gapuro Gading, yang kesemuanya itu dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga disebut dengan julukan Tri Gapuraning Ratu, jalan atau gapuro pintu utama untuk menghadap raja. Lain halnya dengan keberadaan Gapuro Geladak ini. Kalau Gapuro Geladak ini meskipun sama dengan ketiga gapuro yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tentang sebuah radio laksana, juga Gapuro Geladak ini juga di semacam ada tanda radio laksono. Radio laksana ini simbol dari kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu sebuah nagari Surakarta. Khusus untuk Gapuro Geladak ini yang memiliki 3 buah bangunan, dari mulai utara, tengah hingga gapuro paling selatan Gapuro Geladak. Berbicara masalah Gapuro Geladak ini memang memiliki kelainan dengan 3 gapuro yang dibangun oleh Sinuwun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut. Khusus untuk Gapuro Geladak ini merupakan wujud persembahan dari mereka warga bangsa Eropa, khususnya dalam hal ini kaum kolonialis Belanda, yang dibangun pada awal abad 19. Bukan tanpa alasan mereka bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda ini, untuk membangun Gapuro Geladak. Pasalnya bangunan Gapuro Geladak yang dibangun pada sekitar tahun 1929 dan resmi diserahkan kepada beliau Sinuwun Pakubono X pada tahun 1930, bersamaan dengan adanya ulang tahun atau tumbuk warso ke-64 tahun dari beliau Sinuwun Pakubono X yang lahir pada tanggal 3 Januari, sehingga
keberadaan dari Gapura Gladak ini dimaksudkan semacam persembahan tersendiri dari warga bangsa Eropa yang tinggal di tanah persewakan milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ada di Solo. Mereka para bangsa Eropa tersebut merasa senang sekali dengan sikap yang diberikan oleh beliau Sinuwun Pakubuwono X pada saat itu, yang senantiasa mengharap kehadiran dari mereka para petinggi kaum Belanda untuk senantiasa bahkan wajib membayar sewa tanah sekaligus menghadiri undangan yang senantiasa diundang oleh beliau Sinuwun Pakubuwono X saat itu, semacam adanya tinggalan jumenengan ataupun upacara-upacara besar yang lainnya, semisal upacara grebek, yang dalam hal ini grebek ini dalam 1 tahun ada 3 kali grebek. Grebek Maulud yang dikenal dengan grebek sekaten, serta grebek Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalau masalah Idul Adha ini biasanya diselenggarakan bertepatan dengan jatuhnya hari raya Idul Adha, termasuk dengan grebek Idul Fitri juga digelar bertepatan dengan jatuhnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Ini gapura yang kedua atau gapura yang ada di tengah dari Gapura Gladak. Selanjutnya Liberty akan menyusuri Gapura 1 dengan yang lainnya berjarak sekitar 50 meter. Ini Liberty menyusur ke Gapura yang ketiga yang langsung menuju ke alun-alun utara. Bangunan masalah Gapura Gladak dengan Gapura yang ada di Lewer, Batangan, dan Gading, meskipun sama-sama ada semacam simbol Pakubuwono X serta semacam hiasan radio laksono, semacam wujud dari simbol kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang jelas Tri Gapuraning Ratu tersebut antara Gapura 1 dengan yang lainnya disambungkan dan melengkung, tidak seperti Gapura Gladak ini. Antara bangunan Gapura 1 dengan yang lainnya tidak menyambung, artinya di tengah-tengah atau pas bertepatan di atas lalu lintas jalan tidak disambungkan. Ini keberadaan dari Gapura ketiga yang ada tulisannya PB 10.
tidak jauh dari Gapura Gladak yang ketiga ini ada semacam Linggayoni. Hanya saja keberadaannya seperti kurang begitu terawat. Ini semacam lingga atau umpak yang saat itu dipakai semacam landasan dari bangunan candi atau kayu sebagai penyangganya. Ini persis ada di sebelah selatan Gapura Gladak yang ketiga. Tidak jauh dari Gapura Gladak ini, sekitar 50 meter, langsung masuk menuju area alun-alun lor atau area alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bangunan Gapura Gladak ini saat itu dibangun oleh orang Belanda yang memenangkan dari lomba yang digelar oleh mereka bangsa Eropa sendiri, yang saat itu diperlombakan untuk pembuatan semacam bentuk atau wujud gapura sebagai sarana persembahan kepada beliau Sinuwun Pakubono X pada saat ulang tahunnya yang ke-64. Bangsa Eropa yang pada saat itu menyewa lahan tanah milik dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat merasa terhormat sekali dengan semacam sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh beliau Sinuwun Pakubono X. Artinya selain beliau mewajibkan kepada bangsa Eropa, bangsa Belanda yang khususnya ada di kota Solo ini, selain wajib membayar pajak, juga diwajibkan untuk senantiasa berkenan jika ada undangan dari Keraton Kasunanan Surakarta, baik acara tinggalan jumenengan, artinya semacam ulang tahun kenaikan tahta, hingga wujud acara-acara yang lainnya. Hanya saja bangunan gapura yang dibangun oleh mereka warga masyarakat bangsa Eropa, bangsa Belanda yang ada di Solo ini, sayangnya keberadaannya kurang begitu terawat. Artinya dari daun-daun pohon beringin yang berjatuhan ini setidaknya menjadikan pemandangan kumuh tersendiri bagi keberadaan Gapura Gladak. Pastinya bisa jadi kalau misalnya sepekan atau seminggu sekali sampah-sampah yang ada di sekitar area Gapura Gladak ini senantiasa dibersihkan. Setidaknya dengan kondisi yang bersih menjadikan semakin wibawanya Gapura Gladak, peninggalan dari mereka bangsa Eropa.
ini Gapura Gladak Tengah atau yang kedua. Memang pemandangannya cukup menarik dan yang jelas suasananya cukup nyaman, rindang dan teguh. Pasalnya ada beberapa pohon beringin yang menghiasi di antara jarak Gapura 1 dengan Gapura lainnya. Selain mereka para bangsawan dari negara Belanda ataupun dari bangsa Eropa yang ada di kota Solo ini juga diminta atau diwajibkan selalu hadir pula dalam acara-acara kebesaran dari Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mereka perwira-perwira tentara Belanda yang pada saat itu tinggal di Beteng Pantesbek. Keberadaan Benteng Pantesbek ini tidak jauh dari Gapura Gladak. Ada di sebelah utara Gapura Gladak sekitar 100 meter di sebelah utara. Saat itu merupakan markas dari tentara Belanda. Dari arah ini langsung menuju ke semacam Benteng Pantesbek. Kebetulan ada di depan kantor Bank Indonesia. Yang jelas bangunan yang dibangun oleh mereka warga bangsa Eropa tersebut bukannya sebagai pemenang lomba desain Gapura yang diselenggarakan warga dari bangsa Eropa sebagai pemenang pertama, melainkan yang dipakai sebagai wujud dari Gapura Gladak ini ternyata beliau selaku pemenang lomba desain Gapura nomor 2, yaitu Tuan Schenkenberg van Nierop, berasal dari Belanda yang tinggal di kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan selaku pemenang pertama, beliau Tuan Cleton, ternyata wujud desain Gapuranya tidak dipakai untuk dibangun di Gapura Gladak ini. Demikian Liberty melaporkan dari titik 0 kota Solo, kota Surakarta, atau tepatnya di Gladak. Yang jelas di Gapura Gladak. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dari pemirsa. Akhirul kalam, wabillahi taufik.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan ini, lingkaran tersebut yang ada di depan Gapura Gladak ini merupakan titik nol dari Gapura Gladak atau titik nol kota Solo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.